Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sewiji ibarat pasal wa furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatu asya'a nenem piro-piro sewiji-wiji. Pasal sekarang membahas tentang fardu-fardunya wudu atau hal-hal yang harus dilakukan, yang mana jika tidak dilakukan maka wudunya batal, tidak sah. Fardunya wudu ada 6 perkara. An-niyatu sewiji niat. Kapan niat? Inda ghuslil wajhi, inda lemnat ngalikane basuh wajah. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat wudu atau niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, niat kapan niatnya? Niatnya itu pada saat membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan kaping pindone basuh wajah. Nah, kemudian fardu yang kedua adalah membasuh wajah, muka. Muka harus dibasuh rata dari batasnya, dari atas mulai atas dari tumbuhnya rambut sampai dagu paling bawah, terus sampingnya dari kuping kanan sampai kuping kiri. Wa ghuslul yadaini lan kaping telune basuh tangan loro, basuh ilal mirfaqaini tumeka marang sikut loro. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Basuh kedua tangan yaitu sampai kedua sikut tangan tersebut. Wa mashu ba'dir rasi lan ngusap sebagian rambut. Kemudian yang kelima dari fardunya wudu adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Menurut mazhab Syafi'i minimal itu 3 helai rambut. Wa ghuslul rijlaini lan kaping 5 basuh sikil loro, basuh ilal ka'baini tumeka marang entok-entok loro. Nah, fardunya wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Basuhnya itu dari bawah semuanya rata sampai jari-jarinya. Basuhnya sampai mata kaki, kalau sunnah dilebihkan sedikit. Wa tartibu lan kaping 6 tertib alama ing atase perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun nuturhu ing ma. Nah, kemudian fardunya wudu yang keenam adalah berurut-urutan atau tertib. Nah, berurut-urutan atas fardu-fardunya wudu yang 5 yang di atas. Jadi tidak boleh lompat-lompat, misalkan dari fardu pertama sampai ke fardu yang ketiga, ataupun dari fardu yang kedua sampai ke 5. Nah, harus berurut dari mulai niat, basuh wajah, basuh tangan, nah sampai akhir harus urut. Wa sunanuhu utawi piro-piro sunai wudu iku asyratu asya'a ono 10 piro-piro perkara. Atas miyatu sewiji maca bismillah. Nah, dilanjut dan menerangkan sunah-sunahnya. Sunah-sunahnya wudu itu ada 10. Nah, yang pertama, hal yang paling utamakan adalah atasmiyah, itu membaca bismillah. Wa ghuslul kafaini lan kaping pindone basuh epek loro kapan basuh qabla idkhalihima
ing dalem sadurunge manjingaken kafain, manjingaken al inaa ing wadah. Nah, kemudian sunnahnya wudhu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Nah, sebelum wudhu kita membasuh telapak tangan dahulu. Wal madghomatu lan kaping tigone kumur-kumur. Nah, kemudian sunahnya wudhu yang ketiga adalah berkumur-kumur, masukkan air ke mulut kemudian digoyang-goyang, dikumur-kumur. Wal istinsyaku lan kaping papat ngisep banyu irung. Nah, kemudian sunahnya wudhu yang keempat adalah menghirup air ke hidung. Jadi airnya masukin dihirup sampai ke hidung. Jadi jangan hanya ditempelin tapi dihirup. Wa mashu jami'ir ra'si lan kaping limane ngusap sekabehane sirah. Nah, sunahnya wudhu yang kelima adalah mengusap seluruh rambut, seluruh sirah. Tadi kan yang wajib hanya sebagian, minimal 3. Nah, ini sunnah untuk mengusap seluruhnya. Ada cara-caranya sendiri. Dan diterangkan cara-caranya kalau di kitab yang lebih besar lagi. Wa masul udunaini lan kaping nanam ngusap kuping loro. Ngusap dohirihima jabane udunain wa batinihima lan jerone udunain. Ngusap bimain kelawan banyu jadidin kang anyar. Kemudian sunnah mengusap kedua telinga. Ngusap kedua telinga itu hukumnya sunnah. Ngusapnya itu dalamnya iya dan luarnya juga iya. Berarti masuk ke lubangnya juga iya dan ke daun telinganya iya. Ngusapnya itu dengan air yang baru. Maksudnya itu air satu-satukan lagi, tidak boleh bebarengan. Tadi kan yang lukhomah, yang kumur-kumur sama ngisup banyu irung itu boleh disatukan. Misalkan lukhomah ambil satu ceduk, satu ceduk tangan, kemudian kumur-kumur dilanjut dengan istinsyak, menghirup, itu boleh. Tapi kalau ini sunahnya itu kalau mengusap telinga, sunahnya itu tidak bareng sama yang lainnya, tapi ambil air sendiri buat ngusap telinga. Wa tahlilul lihati lan kaping tupitune nyela-nyela jenggot. Sifat lihya al-kasadi kang tebal. Nah, kemudian di sini sunnah menyela-nyelani atau menyela-nyelani jenggot yang jenggotnya itu udah tebal. Nah, berarti kalau jenggot yang tidak tebal, yang tipis, maka wajib untuk airnya itu masuk ke kulitnya, itu harus disela-sela. Nah, tapi kalau jenggotnya kandel banget besar, ya banyak kandel, maka sunnah untuk menyela-nyelani. Tapi kalau tipis maka wajib disela-sela supaya airnya itu sampai ke kulit. Wa tahlilu asabi'il yadaini lan kaping 8 nyela-nyelani piro-piro dirijine tangan loro. Wa rijlaini lan sikil loro. Nah, di sini sunnah juga menyela-nyela
menyela-nyela jari-jari tangan dan juga jari-jari kedua kaki. Nyela-nyela berarti kayak menggosok-gosok itulah, digosok-gosok sampai ke sikut-sikutnya loh, jari-jarinya. Wa taqdimul yumna lan kaping 8 dinginaken anggota tengen oleh dinginaken alal yusra ing atase anggota kiwa. Kemudian sunahnya wudhu adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Berarti misalkan membasuh kedua tangan. Nah, berarti dua tangan ada yang kiri, ada yang kanan. Kita dahulukan yang kanan, sunnah, baru yang kiri. Walaupun orang itu orang yang orang kidal, nah itu yang suka mendahulukan yang kiri, nah itu tetap sunnah untuk mendahulukan yang kanan. Jadi ada tangan, ada kaki, dan ada kuping. Wa taharatu lan kaping sangane nyuciaken suci salasan kelawan telung ambalan, salasan kelawan telu. Nah, kemudian sunnah yang ke-9 adalah sunnahnya itu bersucinya itu 3 kali. Berarti misalkan membasuh muka 3 kali, terus tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, 3 kali, semuanya 3 kali lah. Wal muwalatu lan kaping 10 nuli. Dan sunnah yang terakhir adalah berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan itu dari sunnah ataupun dari fardunya wudhu dari 1 sampai 2, 1, 2, 3 itu berkesinambungan, tidak dipisah oleh waktu yang jauh. Waktunya itu merupakan dari membasuh muka sampai membasuh tangannya itu dipisah dengan jarak atau dengan waktu yang lama, misalkan setengah jam ataupun 15 menit. Itu sunnah, itu makruh hukumnya kalau dipisah-pisah. Nah, karena sunnahnya itu nuli-nuli.